Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Hari ini Rabu tanggal 25 Mei 2022. Marilah sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di saat kami umat-Mu yang lemah ini mendengarkan firman-Mu, tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kelemahan kami tidak menjadi penghalang untuk memahami, memelihara, dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab 2 Korintus 4 ayat 16. Demikian dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup ini tidak selalu berjalan mulus. Tidak semua yang kita kehendaki bisa terjadi. Dan begitu juga sebaliknya, banyak yang tidak kita kehendaki dan yang tidak kita perhitungkan sebelumnya justru terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita menyikapi keadaan ini? Apakah kita akan tawar hati dan mulai menaikkan protes kepada Tuhan dan bertanya, mengapa Tuhan? Mengapa Engkau izinkan semua ini terjadi dalam kehidupanku? Apa salahku dan dosaku? Seperti lagu yang sering kita nyanyikan, apakah salahku dan apa dosaku? Rasul Paulus sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk mengabarkan Injil Kristus. Namun bukannya mendapat simpati dan kemudahan, Rasul Paulus justru menghadapi berbagai tantangan dan mendapat banyak siksaan. Sampai-sampai Rasul Paulus mengatakan bahwa manusia lahiriah mereka semakin merosot dari hari ke hari. Dan jika kita perhatikan, masih banyak tokoh-tokoh Alkitab lainnya yang mengalami keadaan yang demikian. Katakanlah contohnya Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya, Daniel yang ikut terbuang ke pembuangan di Babel, Daud yang gak ada salahnya, malah dia menolong Raja Saul, tapi Raja Saul justru membencinya sebenci-bencinya tanpa ada alasan yang pasti. Nah, bagaimana mereka menghadapi semua keadaan itu? Satu hal yang bisa kita pelajari dari semua tokoh-tokoh Alkitab itu, termasuk Rasul Paulus dalam nats kita ini adalah mereka semua mencoba menerima kenyataan, berdamai dengan keadaan. Inilah langkah pertama yang mereka ambil. Alih-alih mengamuk dan putus asa, mereka justru berjuang untuk menerima kenyataan itu. Maka inilah pelajaran pertama yang harus kita petik dari kehidupan para tokoh Alkitab yang menghadapi penderitaan yang berat dalam kehidupan mereka. Mari menerima kenyataan. Menerima kenyataan memang menjadi satu hal yang paling sulit dalam hidup ini. Katakan saja menerima penolakan dari orang lain, menerima kegagalan, menerima kerugian, menerima keterlambatan, menerima pengkhianatan, menerima kekalahan, menerima pengalaman pahit dan menyakitkan, apalagi menerima kesusahan, kehilangan, dan kedukaan. Betapa kita bergumul sekali dan kita rawan untuk tawar hati. Di saat itulah kita butuh keheningan hati untuk benar-benar dapat menerima kenyataan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, bahwa faktanya itu sudah terjadi. Sungut-sungut tidak akan membuat keadaan berubah. Pepatah kuno berkata, tidak ada rotan, akar pun jadi. Iya, kita tidak selalu memiliki rotan. Namun apakah kita jadi mandek dan akhirnya kita menyerah? Maka kalau tidak ada rotan, mari beralih ke akar. Apapun yang bisa kita manfaatkan, mari kita manfaatkan. Maka meski tidak sebaik rotan, tapi akar bisa menjadi solusi sementara
menunggu kita mendapatkan rotan. Daniel contohnya, dia mengalami pembuangan di Babel. Namun dia berusaha menerima kenyataan itu. Dan akhirnya Daniel bekerja kepada raja. Dan dia bekerja dengan sebaik-baiknya. Sampai-sampai dia mengalahkan hasil kerja dari orang-orang Persia sendiri. Itulah yang membuat dia menjadi anak kesayangan dari Raja Nebukadnezar, melebihi kesayangan raja kepada orang-orang Babelonia. Di masa pandemi ini pun, banyak perusahaan yang dipaksa menerima kenyataan untuk putar otak mencari alternatif yang lain. Banyak perusahaan yang gulung tikar, tapi tidak sedikit juga perusahaan yang banting setir, mencari alternatif yang lain. Dan dengan pertolongan Tuhan, akhirnya mereka malah sukses menemukan solusi alternatif yang lain. Katakanlah sebuah perusahaan yang sebelum pandemi mereka bergerak dalam bidang garmen. Namun setelah pandemi dipaksa putar otak dan akhirnya mereka beralih membuat masker dan kantong belanjaan. Sikap menerima kenyataan itu membuat sang pemilik perusahaan tidak jadi memecat karyawannya. Dia justru berhasil menyelamatkan seluruh karyawannya karena pada akhirnya tidak ada satu orang pun yang di-PHK. Inilah keuntungan yang didapatkan oleh orang yang mau menerima kenyataan. Dia jadi bisa berdoa dengan tenang, dengan tulus meminta pertolongan Tuhan. Dan dia bisa mendengar petunjuk Tuhan untuk beralih ke bidang usaha yang lainnya. Sedangkan orang yang belum apa-apa langsung bersungut-sungut, orang yang tidak bisa menerima kenyataan, mereka tidak akan pernah bisa mendapat petunjuk berharga dari Tuhan. Karena apa? Karena dia sudah buru-buru marah-marah kepada Tuhan. Itulah sikap pertama yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi kesusahan. Usahakanlah untuk menerima kenyataan. Dan sikap kedua yang bisa menolong kita terbebas dari sikap tawar hati ketika menghadapi kesusahan adalah hati-hatilah memilih apa yang kita lihat dari keadaan itu. Karena keberhasilan kita melewati keadaan itu ditentukan oleh apa yang kita lihat. Rasul Paulus berkata bahwa penderitaan yang mereka hadapi memiliki dua konsekuensi yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, penderitaan yang mereka hadapi membuat manusia lahiriah mereka semakin merosot dari hari ke hari. Artinya, penderitaan itu membuat fisik mereka sangat menderita dan semakin lama keadaannya semakin tidak baik. Namun di sisi lain, meskipun manusia lahiriah mereka semakin merosot, Rasul Paulus juga menyadari bahwa oleh penderitaan itu dan oleh kesabaran mereka menjalani penderitaan itu, ada keuntungan yang mereka dapatkan, yaitu manusia batiniah mereka semakin diperbaharui dari sehari ke sehari. Jadi dari sini kita diingatkan bahwa penderitaan tidak melulu membawa kerugian bagi kita. Tapi di balik kerugian itu ada juga keuntungan besar yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita. Bagi siapapun yang mau belajar dari setiap penderitaan itu. Sehingga pertanyaannya adalah, yang mana yang kita lihat dari setiap penderitaan atau kesusahan yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kita? Apakah kita fokus untuk melihat kerugiannya? Atau kita berusaha belajar untuk melihat dari sisi sebaliknya, yaitu peluang dan kesempatan belajar yang sangat berharga yang Tuhan izinkan untuk kita jalani. Saudara-saudara, bukankah mawar selalu berduri? Maka mana yang kita lihat? Bunganya yang indahkah? Atau durinya yang tajam? Kalau kita fokus melihat durinya yang tajam, maka setiap bertemu dengan mawar, kita akan selalu mengerang dan akhirnya menjauhi mawar itu. Tapi kalau kita melihat bunganya yang indah, maka kita akan bisa menikmati keberadaan mawar itu di samping kita. Dalam hubungan dengan orang lain juga begitu. Setiap orang, siapapun dia, selalu ada kelebihan dan kekurangannya. Itu adalah satu paket lengkap dari Tuhan untuk dirinya. Maka yang mana yang kita pilih untuk kita lihat dan kita nikmati? Apakah kelemahan pasangan kita atau kelebihannya? Demikian juga hidup kita, selalu ada suka dan dukanya. Yang manakah yang kita lihat?
maka cara pandang kita melihat setiap pergumulan akan menentukan keberhasilan kita melewati pergumulan itu. Maka pandanglah setiap penderitaan itu sebagai alat Tuhan untuk membaharui manusia batiniah kita dari sehari ke sehari. Agar melalui penderitaan itu, kita menjadi orang yang semakin dewasa dan semakin mengenali kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jauhilah sikap tawar hati dengan cara menerima setiap kenyataan dan berusaha belajar bahwa dari setiap kesusahan ada rencana Tuhan yang indah untuk membuat kita semakin baik dan semakin baik lagi. Kiranya kita semua memenangkan setiap pergumulan kita bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman Tuhan yang bisa kami dengarkan hari ini. Bahwa ternyata setiap kesusahan ternyata memiliki peluang yang indah yang Tuhan sudah persiapkan bagi kami, yaitu untuk membaharui manusia batiniah kami dari sehari ke sehari. Kedewasaan iman kami hanya akan terjadi oleh setiap penderitaan dan kesusahan yang berhasil kami lewati bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, ajarkan kami untuk menerima kenyataan dan ajarkan kami untuk menjalaninya bersama dengan Tuhan, agar kami tidak tawar hati, tapi sebaliknya kami bisa melewati setiap kesusahan itu dan kami menjadi semakin dewasa. Terima kasih ya Tuhan, bersamamu kami akan menjalani hari ini. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.